Selamat pagi, siang, ataupun malam Ibu Diah Lestari Widianingrum. Perkenalkan, saya Hemalia Listi Kirana, mahasiswi Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi terkait decision tree analysis dengan menggunakan metode chart. Berikut ini merupakan dataset supermarket sales. Deskripsi singkat mengenai dataset ini, yaitu dataset ini berkaitan dengan penjualan produk pada suatu supermarket yang terdiri dari beberapa data, yaitu unit price, quantity, tax 5%, total, date, time, payment, cost, gross margin percentage, gross income, rating, dan rating kategori. Di mana rating kategori merupakan hasil pengolahan data rating. Data rating itu terdiri dari 4,0, 4,1, 4,2, sampai dengan 10,0. Kemudian, data rating tersebut diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu rating kategori untuk data rating lebih dari 6 dan rating kategori untuk data rating kurang sama dengan 6. Pada kasus ini, kondisi yang terjadi adalah pihak perusahaan ingin mengetahui pengaruh beberapa variabel terhadap rating kategori yang diberikan oleh pelanggan atas pelayanan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk mengklasifikasikan data secara otomatis dengan menggunakan software Minitab. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui prosedur analisis metode chart, mendapatkan hasil analisis, dan mengetahui perubahan apa saja yang menjadi faktor pengaruh terhadap rating perusahaan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metode chart? Metode chart adalah salah satu algoritma teknik eksplorasi data berupa pohon keputusan. Pohon keputusan tersebut merupakan hasil klasifikasi metode pendekatan data secara berulang sehingga menghasilkan pohon yang tersusun atas banyak nodes atau simpul yang terbentuk dari proses pemilihan rekursif biner. Metode chart digunakan untuk melihat hubungan antara variabel respon dan variabel bebas dengan melakukan analisis klasifikasi pada perubahan respon baik yang nominal, ordinal, maupun kontinu. Metode chart bertujuan untuk mengelompokkan data secara berulang dengan mengestimasi distribusi kondisional dari data. Metode chart sangat efektif apabila diterapkan pada data dengan pengamatan yang relatif banyak. Kemampuan pengklasifikasian suatu metode sangat membantu untuk pemecahan persoalan dalam suatu institusi yang membutuhkannya. Salah satu contohnya adalah pada kasus berikut. Nah, pada kasus ini diketahui bahwa perusahaan ingin mengetahui pengaruh dari beberapa variabel terhadap rating kategori. Nah, langkah penyelesaian dengan menggunakan metode chart itu adalah pertama kita klik predictive analytics mode. Kemudian di sini ada dua chart, yaitu chart classification dan chart regression. Karena kita ingin mengetahui klasifikasi dari suatu chart, maka kita memilih chart classification. Tampilan berikut ini merupakan tampilan dari tab Chart Classification. Nah, pada bagian respons itu terdiri dari dua bagian, yaitu binary response dan multinomial response. Binary response merupakan variabel respons yang hanya memiliki dua kemungkinan, sedangkan multinomial response adalah variabel respons yang memiliki lebih dari dua kemungkinan. Karena pada kasus ini kita ingin mengetahui pengaruh dari beberapa variabel terhadap rating kategori, di mana rating kategori itu hanya memiliki dua variabel, hanya memiliki dua data, yaitu data rating untuk lebih dari 6 dan data rating untuk kurang sama dengan 6. Sehingga kita memilih binary response. Kemudian pada respons ini merupakan variabel responsnya, yaitu kita ingin mengetahui pengaruh dari beberapa variabel terhadap rating kategori, sehingga rating kategori itu merupakan variabel responsnya, tinggal klik rating kategori, kemudian klik select. Selanjutnya, continuous predictors. Continuous predictors itu merupakan faktor-faktor apa saja sih yang ingin kita ketahui yang dapat mempengaruhi rating kategori. Nah, yang pertama kita memilih unit price, quantity, dan tax 5%, sehingga kita drag ketiga predictors tersebut ke dalam continuous predictors, kemudian kita klik select. Sehingga continuous predictors-nya itu adalah unit price, kemudian quantity, dan tax 5%. Kemudian di sini ada prior or cost. Pada bagian prior or cost itu kita menggunakan prior probability response levels-nya itu adalah all levels have equal probability. Kemudian yang dalam classification cost-nya, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini ada validation. Pada bagian validation, metode validasi yang digunakan itu adalah key-fold cross validation. Dan di sini kita pilih randomly assigned row of each fold, di mana number of folds atau key-nya itu sama dengan 10. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini ada bagian options. Pada bagian options, node splitting method atau metode node splitting yang digunakan itu adalah Gini index. Dan pada bagian criterion for selecting optimal tree, itu kita memilih within case standard errors of minimum misclassification cost, di mana kan itu sama dengan 1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada bagian graphs. Nah, karena kita pada materi chart classification ini menampilkan semua
diagram yang terdapat pada chart classification, sehingga kita mencentang semua diagramnya, yaitu terdapat tree diagram, is classification cost versus number of terminal nodes plot, variable importance chart, receiver operating characteristic atau ROC curve atau tingkat akurasi, grafik tingkat akurasi, game chart, dan leaf chart. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya pada bagian result, sama halnya dengan bagian graphs, kita ingin menampilkan semua hasilnya, yaitu ada method, response information, model summary, confusion matrix, dan classification. Terminal node type yang digunakan itu adalah base, sehingga tinggal kita klik OK. Kemudian di sini ada storage-nya. Storage yang dicentang itu hanya bagian additional key larger than optimal trees for selecting alternative 3 key sampai dengan 20. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK untuk mengeksekusi ataupun melihat hasil output dari metode chart ini. Tinggal processing. Nah, berikut ini merupakan tampilan output dari hasil Minitab. Kita zoom. Nah, pada bagian output dari Minitab ini diketahui bahwa terdapat 41 node atau ada 41 titik pada bagian decision tree analysis nantinya yang akan dijelaskan pada hasil output nantinya. Kemudian di sini chart classification, artinya kita menggunakan metode chart klasifikasi, yaitu di sini ada rating kategori versus unit price quantity x 5%. Artinya kita ingin mengetahui pengaruh dari unit price quantity dan tax 5% sebagai continuous predictor terhadap rating kategori sebagai variabel responsnya. Nah, di sini tampilan output yang pertama itu di sini ada method atau metodenya. Di sini ada prior probabilities, itu stand for all places, not splitting atau metode not splitting yang digunakan itu adalah Gini index. Di sini ada juga optimal tree-nya, yaitu within one standard error of minimum misclassification cost. Kemudian model validation itu adalah 10-fold cross validation, dan row use atau pada dataset ini tuh terdiri dari 1000 data seperti itu, sehingga row use-nya itu adalah 1000. Kemudian selanjutnya sini ada binary response information atau respons informasi terkait binary response. Nah, di sini ada alasan kenapa saya menggunakan binary response, karena variabel di sini adalah variabel responsnya, yaitu rating kategori, karena kita ingin mengetahui pengaruh dari beberapa variabel terhadap rating kategori, sehingga rating kategori itu merupakan variabel respons, di mana rating kategori hanya memiliki dua kelas, yaitu rating kategori untuk data rating lebih dari 6 dan rating kategori untuk data rating kurang sama dengan 6. Nah, pada kelas rating kategori lebih dari 6, terdapat 659 data dari 1000 data, sehingga persentasenya itu adalah 65,9%, dan untuk kelas pada rating kategori kurang sama dengan 6, itu terdapat 341 data dari 1000 data, sehingga persentasenya itu adalah 34,1%. Selanjutnya, di sini ada misclassification cost versus number of terminal nodes plot. Ini adalah grafik terkait rekomendasi nodes untuk pengklasifikasi tingkat kesalahan pengklasifikasian data, dan dari rekomendasi yang diberikan itu adalah pada node 41 dengan relative misclassification cost itu adalah 0,95215. Apabila kita pindahkan nodes-nya, yaitu misalkan pada titik 34, maka relative misclassification cost-nya juga berubah menjadi 0,99312. Sehingga titik-titik ini ataupun nodes ini akan mempengaruhi tingkat kesalahan dalam pengklasifikasian data. Selanjutnya, di sini ada optimal tree diagram atau diagram yang menjadi hasil utama dari metode chart ini. Nah, di sini terdapat select an alternative tree, di mana pada optimal tree diagram ini kita ingin mengklasifikasikan rating kategori atau mengkelompokkan rating kategori berdasarkan 3 variabel, yaitu unit price, quantity, dan tax 5%. Nah, di sini ada select an alternative tree atau pilih finish dari tree tersebut. Nah, di sini pada bagian tree view, kita ingin melihat bagaimana tampilan dari tree-nya. Ini merupakan tampilan dari detail tree, sedangkan ini merupakan tampilan dari not split tree. Nah, karena kita ingin mengetahui pohon keputusan secara detailnya, maka kita menggunakan tree view-nya pada detail tree. Kemudian di sini ada highlight nodes. Highlight nodes juga ada dua bagian, ada non-highlight atau tanpa adanya highlight, dan ada juga highlight path optimal nodes, di mana akan ada 5 nodes yang di highlight yang merupakan nodes yang optimal, sehingga tampilannya akan seperti ini apabila kita memilih highlight path optimal nodes. Nah, ini adalah nodes yang memiliki warna yang lebih terang. Ini merupakan nodes yang optimal. Nah, kita akan menampilkan highlight nodes saja, dan highlight, dan kita akan kembali ke tampilan sebelumnya. Nah, ini adalah optimal tree diagram. Optimal tree diagram. Cara membaca optimal tree diagram ini adalah seperti ini.
yaitu Not 1, kita melakukan pemilihan 2 kali, yaitu pilihan yang pertama itu dengan menggunakan total predictors 5%, yaitu apabila teks 5%-nya itu lebih besar dari 11,103, maka harus dilakukan pengecekan kembali melalui pengklasifikasian data dengan menggunakan predictors 5% lagi. Apabila teks 5% itu kurang dari 11,353, maka ia diklasifikasikan sebagai kelas kurang sama dengan 6. Tapi kalau misalkan teks 5%-nya itu lebih dari 11,353, maka harus diklasifikasikan kembali dengan menggunakan teks 5% juga predictorsnya. Nah, apabila teks 5% itu kurang dari 11,742, maka ia diklasifikasikan sebagai kelas rating lebih dari 6. Tapi kalau misalkan teks 5%-nya itu kurang lebih dari 11,742, maka harus dilakukan pengecekan kembali dengan melakukan pengklasifikasian data, yaitu dengan menggunakan predictors teks 5%, yaitu apabila teks 5% itu kurang sama dengan 11,8163, maka diklasifikasikan sebagai kelas rating kurang sama dengan 6. Atau apabila dia teks 5% itu lebih dari 11,8163, maka harus dilakukan pengecekan kembali dengan melakukan pengklasifikasian data. Begitu pula seterusnya sampai dengan notes terakhir. Nah, jadi seperti itu cara membaca optimal tree diagram. Tujuan dari optimal tree diagram itu adalah ingin mengelompokkan data berdasarkan 3 predictors tadi, yaitu unit price, quantity, dan tax 5%. Kemudian di sini ada model summary. Model summary di sini diketahui bahwa total predictors itu ada 3. Total predictors itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhi dari rating kategori sebagai variabel responsnya, yaitu total predictors terdiri dari unit price, quantity, dan tax 5%, di mana ketiga total predictors ini merupakan continuous predictors. Selanjutnya di sini adalah important predictors. Important predictor itu ada 3, artinya ketiga prediktor ini yaitu unit price, quantity, dan tax 5% ini bersifat penting. Kemudian misalnya ada number of terminal nodes atau jumlah dari terminal nodes-nya itu ada 41, yaitu pada decision tree analysis tadi terdapat 41 terminal nodes. Kemudian di sana ada minimum terminal node size yaitu ada 3. Kemudian ini merupakan data training dan data testing berdasarkan statistiknya. Yang pertama, untuk statistik average plot likelihood untuk data training itu sebesar 0,5483, sedangkan untuk data testing sebesar 3,7025. Sedangkan untuk area under ROC curve atau tingkat akurasi data untuk data training itu adalah 0,7379, sedangkan untuk data testing itu adalah 0,5207. Untuk statistik lift untuk data training itu sebesar 1,3980, sedangkan untuk data testing itu adalah 1,0521. Statistik misclassification cost untuk data training itu adalah 0,6104, sedangkan untuk data testing itu adalah 0,9521. Selanjutnya, ini adalah grafik relative variable importance atau grafik terkait tingkat kepentingan suatu variabel terhadap variabel response, di mana variabel tersebut itu adalah unit price, quantity, dan tax 5%. Tingkat kepentingan dari predictors ini terhadap rating kategori sebagai variabel response. Dan berdasarkan grafik ini, diketahui bahwa unit price itu lebih mendominasi dalam tree diagram tadi, optimal tree diagram, dengan relative importance itu sebesar 100%. Kemudian untuk urutan kedua itu terdapat tax 5% dengan relative importance-nya ada 78,8%, dan urutan terakhir yaitu urutan ketiga itu adalah quantity dengan relative importance-nya ada 31,8%. Artinya berdasarkan diagram ini, yaitu unit price itu lebih berpengaruh terhadap rating kategori dibandingkan dua predictors continue lainnya, yaitu tax 5% dan quantity. Selanjutnya di sini terdapat confusion matrix. Confusion matrix terdiri dari dua bagian, yaitu ada predicted class untuk data training dan predicted class untuk data testing. Di sini terdapat actual class. Actual class itu merupakan variabel response atau variabel yang ingin kita ketahui pengaruhnya terhadap variabel tersebut. Yaitu kita ketahui bahwa variabel response pada kasus ini adalah rating kategori, karena kita ingin mengetahui pengaruh dari beberapa variabel terkait rating kategori, di mana rating kategori itu memiliki dua kelas, yaitu kelas lebih dari 6 dan kelas kurang sama dengan 6. Untuk kelas lebih dari 6, itu terdapat 659 data dari 100 data, sedangkan kelas kurang sama dengan 6 itu terdapat 341 data dari 1000 data. Pertama, predicted class untuk data training. Apabila actual class lebih dari 6, apabila ia menjadi lebih dari 6, maka terdapat 450 data dari 659 data. Sedangkan actual class lebih dari 6, apabila menjadi kurang sama dengan 6, diprediksi menjadi kurang sama dengan 6, itu terdapat 209 data dari 659 data. Sehingga persentase kebenarannya itu adalah 68,3%. Kemudian, untuk actual class kurang sama dengan 6,
ia diprediksi menjadi kurang sama dengan 6, itu terdapat 241 data dari 341 data, dan kelas kurang sama dengan 6 diprediksi menjadi lebih dari 6, itu terdapat 100 data dari 341 data, sehingga persentase kebenarannya itu adalah 70,7%. Kemudian, untuk predicted class pada data testing, yaitu untuk actual class lebih dari 6, ya diprediksi menjadi lebih dari 6, itu adalah 362 data dari 659 data. Sedangkan kelas lebih dari 6 diprediksi menjadi kurang sama dengan 6, terdapat 297 data dari 659 data. Sehingga persentase kebenarannya itu adalah 54,9%. Kemudian untuk actual class kurang sama dengan 6, diprediksi dengan data testing menjadi kurang sama dengan 6, itu terdapat 170 data dari 341 data, dan sedangkan untuk kelas kurang sama dengan 6 diprediksi menjadi lebih dari 6, terdapat 171 data dari 341 data, sehingga persentase kebenarannya itu adalah 49,9%. Selanjutnya, ini terkait dengan persentase data training dan testing untuk statistik. Selanjutnya di sini terdapat misclassification atau tingkat kesalahan dalam pengklasifikasian data. Di sini ada dua bagian juga untuk data training dan data testing. Nah, di sini ada actual class. Actual class merupakan variabel responsnya, yaitu variabel responsnya itu adalah rating kategori, di mana rating kategori itu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas lebih dari 6, yang memiliki 659 data dari 1000 data, dan kelas kurang sama dengan 6, yang terdiri dari 341 data dari 1000 data. Selanjutnya, untuk data training, actual class lebih dari 6 yang mengalami misclass itu ada 209, sehingga persentase errornya itu ada 31,7% atau setara dengan 0,3171. Sedangkan untuk actual class kurang sama dengan 6, yang bersifat misclass itu ada 100 data dari 341 data, sehingga persentase errornya itu adalah 29,3% atau setara dengan 0,2933. Selanjutnya untuk data testing, pada actual class lebih dari 6, yang bersifat misclass itu ada 297 data dari 659 data, sehingga persentase errornya itu adalah 45,1% atau setara dengan 0,4507. Kemudian untuk actual class kurang sama dengan 6, yang misclass itu adalah 171 data dari 341 data, sehingga persentase errornya itu adalah 50,1% atau setara dengan 0,5015. Nah, selanjutnya, ini merupakan grafik dari Receiver Operating Characteristic atau ROC curve, atau tingkat akurasi data, jadi grafik tingkat akurasi data, dan ini merupakan grafik gain chart-nya. Kemudian di sini ada grafik lift chart. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan metode chart ini adalah kesimpulan metode chart. Metode chart sangat efektif diterapkan pada dataset supermarket sales dengan pengamatan yang relatif banyak, itu terdapat 1000 data. Kemampuan pengklasifikasian metode sangat membantu pemecahan masalah terkait pengaruh beberapa variabel terhadap rating yang diberikan oleh pelanggan. Berdasarkan hasil pengolahan decision tree analysis dengan menggunakan metode chart, urutan continuous predictors yang paling berpengaruh terhadap rating kategori adalah unit price dengan persentase relative importance sebesar 100%, teks 5% dengan persentase importance sebesar 78,8%, dan quantity dengan persentase sebesar 35,8%. Rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan hasil decision tree analysis adalah perusahaan harus mempertimbangkan secara detail dengan menyesuaikan harga produk terhadap kualitas produk tersebut untuk meningkatkan rating penjualan produk. Sekian video presentasi mengenai decision tree analysis dengan menggunakan metode chart. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.